Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang koordinat bola. Kita akan mencari koordinat bola dalam sumbu X, Y, dan Z. Sebagaimana gambar yang sudah tertera, bahwa di sini kita punya gambar koordinat bola sumbu X, Y, dan Z, di mana sumbu X dan sumbu Y itu terdapat rho yang membentuk sudut terhadap X yang besarnya adalah pi. Jadi pi ini adalah sudut yang terbentuk antara rho dengan sumbu X pada bidang X dan Y. Kemudian kita memiliki sudut theta yang dibentuk antara vektor R dengan sumbu Z pada bidang kalau kita lihat ini bidangnya adalah sumbu X ini, sumbu Z ini memiliki bidang dengan rho, ya ini rho-nya. Jadi ini bidangnya. Vektor R yang membentuk sudut theta terhadap Z, bidangnya adalah Z dan rho. Sedangkan sudut pi yang terbentuk oleh rho dan X itu pada bidang X dan Y. Ya. Untuk mencari koordinat bola ini, maka yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ingat pertama adalah di sini bahwa sini saya tuliskan sini bahwa yang perlu diingat di sini terdapat dua bidang, yaitu bidang X dan Y. Kemudian bidang X dan bidang Y ini. Kemudian ada bidang Z dan bidang rho. Ini bidang Z dan bidang rho. Bidang Z dan rho. Ya. Ini yang perlu diingat adalah di sini terdapat bidang X dan Y, kemudian Z dan rho. Ya. Sebagaimana tadi bahwa bidang X dan Y itu memiliki sudut C yang dibentuk oleh rho terhadap X, sudut pi, ini namanya pi. Kemudian antara bidang Z dan rho ini memiliki vektor R yang membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Ya. Maka kita akan menguraikan satu persatu. Di sini misalnya kita mulai dari bidang X dan Y. Ya. Maka kita gambarkan ulang saja agar lebih mudah. Ya, sini X, di sini Y. Dan rho-nya bisa kita tuliskan di sini. Di sini rho-nya. Rho, ya, seperti itu. Dan sudutnya di sini kita lihat pi ini sudut yang terbentuk antara rho terhadap X. Maka antara rho terhadap X berarti di sini. Ya, sudut pi. Maka dengan menggunakan fungsi trigonometri kita bisa peroleh bahwa di sini sin pi itu sama dengan sin itu adalah sisi depan per sisi miring, atau untuk singkatnya bisa disebut demi, sin demi, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya di sini adalah Y, ini kan Y, per sisi miringnya adalah rho, yang ini kan, ya ini sisi depannya, ini sisi miringnya, Y per rho. Maka di sini Y sama dengan rho sinus pi, ya, rho sinus pi. Oke, lanjut. Kemudian untuk cos pi nya itu sama dengan cos itu adalah sisi apit atau sisi dekat sudut per sisi miring. Sisi dekatnya adalah atau sisi apitnya adalah X, sisi miringnya adalah rho. Maka X adalah rho cos pi. Ya. Nah, kemudian kita urai lagi, kita ambil lagi bidang Z dan rho. bidang Z dan
rho. Ini kan tadi kan adalah bidang X dan bidang Y, sekarang bidang Z dan bidang rho, ya. Maka kita gambarkan ulang saja vektornya, atau gambarkan ulang saja bidangnya. Di sini adalah rho, sumbu rho, di sini adalah Z, ya. Z. Nah, dan sebagaimana tadi bahwa pada bidang Z dan rho ini terdapat vektor R. Terdapat vektor R, di mana vektor R tersebut membentuk sudut theta terhadap sumbu Z. Berarti di sini kan sudut theta terhadap sumbu Z. Ya, seperti itu. Ya, maka kita bisa uraikan menggunakan fungsi trigonometri, aturan trigonometri sebagaimana cara di atas tadi, bahwa di sini kita bisa tuliskan cos theta sama dengan cos tadi adalah sisi dekat per sisi miring. Di sini cos thetanya sisi dekatnya adalah Z, sisi miringnya adalah R. Maka kita tuliskan Z per R. Maka Z sama dengan R cos theta. Ya. Untuk sinus thetanya, sinus tadi adalah demi sisi depan per sisi miring. Ini sudutnya, sisi depannya adalah ini, sisi miringnya adalah ini. Maka sisi depannya adalah yang ini. Sama ya, sisi depannya ini adalah rho. Rho di per sisi miringnya adalah R. Maka rho sama dengan R sinus theta. Ya. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa persamaan. Ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3 dan persamaan 4. Ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu di sini kita sudah memiliki nilai rho. Rho di sini adalah R sinus theta. Maka rho yang ini kita substitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 1 dan persamaan 2. Karena persamaan 1 di sini memiliki rho, persamaan 2 juga memiliki rho. Maka kita substitusikan nilai rho ini ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita bisa tuliskan di sini. Kita bisa tuliskan saya di sini. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 dan 2. Iya, seperti itu. Maka ini kita tuliskan ulang persamaan satunya. Y adalah rho sinus theta. Y adalah rho sinus pi. Maka kita ganti rho-nya tadi menjadi R, menjadi ini tadi R sinus theta. Maka kita ganti rho sama dengan R sinus theta sinus pi. Ya. Nah, kemudian untuk persamaan 2-nya adalah X sama dengan, tulis persamaan 1, persamaan 2. Untuk persamaan 2-nya X sama dengan rho cos pi. Kita ganti rho-nya menjadi R sinus theta cos pi. Nah, sedangkan persamaan 3-nya R cos theta itu adalah tetap seperti itu. Nah, maka di sini kita dapatkan untuk koordinat bola, untuk koordinat bola adalah, kita tuliskan ulang yang ini. Kita mulai dari sumbu X. X sama dengan R sinus theta cos pi. Y sama dengan R sinus theta sinus pi. Dan Z sama dengan R cos theta. Ya, mudah kan teman-teman? Ya, bisa dilihat. Oke. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Atau mau request video, silakan komen juga di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak
ketinggalan dengan video-video terbaru pada channel ini dan selalu update. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.